Kurang sabarkah saya kalau begini? Coba makanan masih utuh tuh. Dia benerin itu bisa sampai 7 menit. Bayangkan. Mau kapan makannya ini? Mengisahkan seorang TKW yang sebelumnya jadi TKW, dia itu seorang istri dan seorang ibu 2 anak, laki-laki dan perempuan ya. Kenapa mereka ataupun kenapa kebanyakan seorang ibu-ibu yang mempunyai anak dan suami itu kok memilih jadi TKW? Itu mungkin kebanyakan besar atau kemungkinan besar itu bukan tidak dicukupi oleh suaminya, tapi yang pastinya karena nggak ada yang mencukupi walaupun dia punya suami ya. Dan akhirnya pelariannya ya jadi TKW itu tadi, dengan pendidikan yang pas-pasan, dengan mungkin kelulusan SD saja ya, tapi nekat jadi TKW malah ternyata dituntut untuk belajar bahasa yang waktu di sekolahan SD atau mungkin SMP atau mungkin SMK ataupun S2, S3, S4 dan S selanjutnya itu tidak dipelajari. Jadi setelah dipikir-pikir, seorang TKW itu sudah mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri, kebahagiaan anak yang harus dan seharusnya pada saat mereka kecil-kecil itu berkumpul bersama dengan yang pastinya ibunya ya, ibu kandung ya. Tapi tidak mereka rasakan, mereka buang begitu saja untuk pergi menjadi TKW ya. Dan setelah kenekatannya itu ternyata semasa di LPK harus belajar bahasa yang benar-benar membuatnya tambah lebih pusing ya, atau mungkin lebih stres atau mungkin down ya kalau tidak benar-benar ketekatannya itu di lahir dan batin ya. Dan karena kenekatannya itu benar-benar untuk masa depan, kalau tidak nekat jadi TKW itu mau siapa dan mau minta pada siapa, keputusannya tetap bulat dan tetap nekat belajar bahasa yang benar-benar non ataupun yang bikin down ya. Dan sampai pada akhirnya berbulan berganti tahun bisa mencapai tujuannya untuk jadi TKW di negeri orang. Dan alhasil setelah di negeri orang, bahasa yang didapatkan, yang dipelajari selama di LPK untuk berapa bulan itu mungkin cuma 1% saja yang dia bisa. Dan akhirnya selama jadi TKW ataupun di mana seorang ibu itu bekerja, dia akan menambah pikiran dan menambah rasa sakit hati, down akhirnya ya. Saking bingungnya, saking frustasinya, jadi tetap bertahan dengan berlinang air mata. Dalam hati selalu menjerit menangis siang malam ya. Bahkan keluarganya pun tidak tahu dan tidak berani memberitahu karena kenekatan sendiri soalnya ya. Jadi ditanggung sendiri resiko itu tadi ya. Dan setelah apa yang diinginkan dengan kegalauan, dengan kenekatan, ternyata pekerjaan kita itu benar-benar dituntut harus sabar sesabar mungkin, yang mungkin bisa dilihat seperti saat ini ya. Jadi TKW itu harus bagaimana, padahal sebelum jadi TKW dan untuk memutuskan jadi TKW itu berarti sudah tidak sabar kita ini ya, sudah tidak sabar, tidak kuat menghadapi kebutuhan keluarga yang memang harus ya, kewajiban yang memang harus. Ternyata di sini setelah jadi TKW itu benar-benar dituntut untuk lebih sabar. Bayangkan, apakah kurang sabar ataukah hilang kesabaran sampai benar-benar itu ya sudahlah gitu.
akhirnya cuma bisa melihat, menatap apa yang kita jalani dengan hati yang galau ya, sangat galau. Marah kita tidak bisa, memutuskan kita tidak mungkin, karena kita jauh-jauh ke sini itu dengan proses, dengan tujuan, dan dengan gaji yang begitu besarnya. Jadi ternyata kesabaran itu tumbuhnya itu bukan karena kita itu jadi TKW ya, karena kita itu ternyata diperbudak oleh uang, teman-teman. Setelah saya pikir-pikir ya, kita itu yang jadi TKW itu diperbudak oleh uang. Memang bahagia kita itu bukan karena uang, tapi uang itu membuat kita bahagia, teman-teman. Benar atau tidak, teman-teman? Dan kadang-kadang kita lebih heran lagi, kita mencari uang selama sebulan penuh, setelah gajian uang itu bisa tidak di tangan kita lagi. Bahkan mungkin kita belanjakan dengan apa yang kita tidak tuju. Kadang-kadang disitulah kesalahan kita jadi TKW, teman-teman. Kenapa kita harus membelanjakan uang kita dengan sesuatu yang tidak kita rencanakan? Disitulah, teman-teman. Coba mulai sekarang kita benar-benar ya, bagaimana caranya uang itu yang kita hasilkan benar-benar bermanfaat. Popo, Popo, ninung semua. Cha, Jalan Maman， 你不慢慢些，你弄那个弄什么？放啊，放啊，干嘛一直弄那个？这个不好吃呢。干嘛放那边的？Ton, apa kurang sabar aku bang ini? Kurang sabarkah saya kalau begini? Coba makanan masih utuh tuh. Dia benerin itu bisa sampai 7 menit. Bayangkan. Mau kapan makannya ini? Tuh. Sedangkan sekarang sudah jam berapa itu? Sudah jam 7. Ini belum dimakan. Coba bayangin. Pas saya kurang sabar gimana lagi coba? Dimarahin nggak pantas, nggak dimarahin kok. Mau sampai kapan begitu? Ini dingin, ini nggak bisa dimakan. Tak pindah ke situ, baru dia mau makan sop. Coba habis itu ngapain lagi, ngerata apalagi tangannya, coba lihat, geser sono geser sini, coba tuh. Mau digeser berapa kali coba lihat. Apa harus kurang sabar lagi seperti ini? Coba. Makan model apa coba kayak gini? Coba. 我不要啊，这个你的啊，在这个吧，这个我的啊，这个我，这个你的，干嘛放这边？放这边啊？你写啊？在妈妈这边放我要放手，你没有写啊？你一直弄的，几点有写的？你放这边，放这边，放这边，放这边，放这边，这样的，你不写呢，对不对？什么是好写的？来啊，写啊，波波，写啊。
Hmm. Coba lihat, makan nggak dia? Lihat cara makannya. Nggak tahu apa. Udah dilap, taruh lagi. Lihat tisunya. Puter. Apa? Sea? Sea? Kama ichino.
Saya sangka Man semua. Man nungu. Sek jawabannya begitu kalau dikasih tahu. Man sek taso. Nah meo sek. Ichi nung kolai puyao sek oh. Henleng lah bu hao sek. Dan begitulah seterusnya dan tiap hari. Ya begitulah teman-teman yang merasa punya nenek seperti saya. Kalau kuat sampai habis kontrak, jos gandos pokoknya ya. Pokoknya TKW jos gandos, semoga berkah barokah, amin. Apa yang dicita-citakan. Kalau saya ini seperti ini tiap hari ya, pagi siang sore itu seperti ini. Untung saya bukan kontrak ini ya, tapi menggantikan orang yang pulang. Terima kasih, salam anak rantau, salam TKW, salam sukses selalu. Sabar dan sabar.